Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Fucikarimen dari 12 Informatika 2. Di sini saya akan memaparkan materi sistem komputer, yaitu mengenai single board controller dan single board komputer. SBC adalah sebuah komputer lengkap yang dirancang dalam satu papan tunggal. Biasanya SBC dilengkapi dengan CPU, RAM, penyimpanan, port 1/0, dan perangkat keras lain yang diperlukan untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi. SBC dalam konteks ini biasanya mengacu pada papan kontrol yang dirancang untuk mengelola dan mengontrol perangkat keras dalam aplikasi tertentu. Meskipun namanya mirip, istilah controller menekankan fungsi kontrol atau pengaturan daripada kemampuan komputasi. Perbedaan single board komputer dan single board controller. Perbedaan single board komputer dan single board controller. Untuk single board komputer digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian, dan proyek DIY, serta memiliki kemampuan komputasi tinggi, dapat menjalankan sistem operasi seperti Linux atau Windows, dan menangani pemrosesan data serta multimedia. Dan single board controller digunakan untuk mengontrol dan mengatur sistem tertentu seperti sensor dan aktuator, serta dalam otomasi sistem. Kelebihannya termasuk efisiensi dalam kontrol dan pengolahan sinyal, hemat energi, dan cocok untuk aplikasi embedded serta otomasi. Contoh single board controller adalah PIC. Selanjutnya, saya akan bahas satu-satu bagian dari Raspberry Pi 3 model B+. Yang pertama, port USB. Jumlah port ada 4 buah, menghubungkan perangkat USB seperti keyboard, mouse, dongle WiFi tambahan, atau perangkat penyimpanan eksternal. Masing-masing port USB dapat memberikan daya hingga 500 mA tergantung pada sumber daya yang tersedia. Yang kedua, port Ethernet 10/100 Mbps. Port Ethernet 10/10 kecepatan 10/100 Mbps yang berarti mendukung kecepatan hingga 100 Mbps. Fast Ethernet menghubungkan Raspberry Pi ke jaringan lokal LAN menggunakan kabel Ethernet, memungkinkan akses internet dan komunikasi jaringan. Yang ketiga, port HDMI digunakan untuk output video komposit, CVBS, dan audio. Untuk output video dan audio ke monitor atau TV yang mendukung HDMI. Yang keempat, port HDMI tipe A, full size HDMI, menghubungkan Raspberry Pi ke monitor atau TV untuk output video dan audio. Port ini mendukung resolusi video hingga 1080p dan audio digital. Yang kelima yaitu port micro USB, menghubungkan Raspberry Pi ke sumber daya eksternal seperti adaptor daya atau power bank. Port ini mendukung hingga 2,5 amperes untuk memenuhi kebutuhan daya papan, terutama saat menggunakan perangkat tambahan seperti USB hard drive. Yang keenam, port CSI, kamera serial interface, menghubungkan modul kamera Raspberry Pi, memungkinkan penggunaan kamera untuk menangkap gambar atau video. Port ini dirancang untuk menghubungkan berbagai modul kamera yang kompatibel dengan Raspberry Pi. Yang ketujuh, port DSI, display serial interface, menghubungkan Raspberry Pi ke modul layar DSI yang kompatibel. Konektor yang digunakan untuk menghubungkan layar sentuh atau modul layar lainnya. 8. CPU RAM, menjalankan semua instruksi dan perintah dari sistem operasi dan aplikasi. Prosesor ini bertanggung jawab atas pemrosesan data dan pengendalian berbagai komponen dan periferal pada Raspberry Pi, menyediakan memori sementara yang digunakan oleh CPU. Terakhir, 40 pin GPIO, membaca input dan mengontrol output berdasarkan kondisi yang berbeda sesuai dengan program yang telah dibuat pada Raspberry Pi. General Purpose Input atau output, menyediakan berbagai fungsi untuk keperluan proyek elektronik dan pengendalian perangkat keras. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih bagi yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.